Selama berapa bulan? Sampai liburan berarti ya? Berarti ke sini nggak bawa HP atau HP ditaruh di pondok? Nggak bawa kan? Berarti berapa? 6 bulan, 3 bulan ya? Berapa? 6 bulan, ya. Berapa? Liburan, pulang. Setahun ya? 6 bulan ya? Nah, tahap awal untuk santri kan nggak megang HP. Diharapkan nanti adminnya ini menjadi admin bank data. Jadi semua bacaan-bacaan itu direkam, dimasukkan di data pondok. Untung-untung kalau ada bisa baginya per nama. Ini latihannya siapa nama-nama. Nanti ketika lulus, santri itu kalau menekuni di bidang data, dikasih link datanya, sehingga bisa dipindah di data pribadi ketika sudah lulus atau sudah kuliah ya, sudah saatnya kuliah itu kan boleh pegang HP ya. Nah, atau menjadi ustadz atau pulang ke rumah itu dikasih link datanya, itu baru bisa. Coba naik ya. Nah, ketika nanti menjadi marketing digital, ini untuk adminnya, bukan untuk operator ya. Memperhatikan ini semua yang dilakukan. Yang pertama itu membangun teamwork dulu. Tim, 5 orang, 3 orang boleh. Itu berapa? 2 orang? Yang di Pondok Putri, berapa? Di Putri 1, Putra 1. Nah itu mungkin nanti kalau ditambah, minimal 2 atau 3 orang, harapan yang bagus itu 5. Ketika ada 5, yang 1 itu dibagi tugas, 1 itu editing, teamworknya, 1 mengedit aja, yang 1 itu konten kreator, membuat database, membuat thumbnail, tugasnya di situ, ngutang-ngutik di situ. Nah, yang ketiga itu database, ngelola database, bikin email, terus menyimpan data sebanyak mungkin, jadi kelola ini, ada bagi tugas ya. Yang keempat itu mengkoordinir hostnya, tugasnya mengkoordinir hostnya siapa, host marketingnya siapa hari ini baca, direkam, nah, itu mengkoordinir ya. Atau bisa dilakukan kalau 3 orang bersama-sama di kegiatan ini, di teamworknya, sehingga ada pembagian tugas yang pas ya. Ada bagian yang mengkoordinir editing, ada mengkoordinir data, jangan sampai video yang sudah diupload masternya hilang, jangan. Karena video kalau sudah diupload itu diambil lagi tidak bisa. Anggap aja itu sudah dijual ke YouTube. Kita ambil lagi, olah lagi sudah nggak bisa. Tapi kalau masternya disimpan, video itu diupload, itu dihapus, diganti lagi, diedit masih bisa. Atau masternya ini diambil orang lain masih bisa. Diedit orang lain masih bisa. Tapi kalau sudah diupload di YouTube nggak bisa. Nah itu di teamwork, tugasnya itu, dibagi tugas. Target saya adalah menyelamatkan data. Sebanyak mungkin membuat data ya tadi itu, bikin email sebanyak-banyaknya, yang megang HP setiap hari nambah email. Mama emailnya ya tadi 1, besok bikin 2, 3, 4, 5 password sama. Sampai setiap hari bikin sebanyak-banyaknya dulu. Nah setiap email akan melahirkan Google Drive. Emailnya mama ya tadi 5, akan muncul Google Drive yang tadi 5 dan seterusnya. Bisa ya? Nah nanti lain waktu cara menyambungkan email itu tinggal disinkronkan seperti apa. Nanti ada waktu mengelola database ya. Selama ini di hard disk simpennya. Terus apa lagi di mana? Yang kedua, menyimpan database selain di email di aplikasi Telegram. Cuma Telegram nggak bisa video panjang, maksimal video kalau nggak salah 10 menit sekarang. Video yang durasinya di bawah 10 menit silahkan disimpan di Telegram. Nah itu bisa sebanyak mungkin, nggak unlimited juga. Cuma panjangnya kalau nggak salah sekarang 10 menit. Kalau dulu bisa berjam-jam data lama. Sekarang karena berbayar Telegram. Itu Telegram ya. Telegram itu bikin grup atau bikin channel untuk menambah menyimpan data. Sama saya juga pakai. Sehingga saya bikin, cuma dibatasi satu grup itu 500. Satu HP 500 grup. 500 kali sekian terabyte sama, itu ribuan terabyte juga. Bisa disimpan di sana. Itu di teamwork. Kemudian di hardware ya. Hardware itu perangkat. Apa yang digunakan? Ya seperti ini, alat-alat seperti ini ya. HP-nya, kameranya disiapkan. Tidak harus bagus dan tidak harus mahal. Yang penting sesuai dengan kemampuan dompet. Ya, kemampuan dompet. Kalau
kemampuan dompetnya RAM 3, ya sudah RAM 3 aja dipakai ya. Jangan gini, YouTuber itu jangan terpengaruh, konten kreator itu jangan terpengaruh HP-nya orang lain, jangan. Karena ini kan personal branding. Apa yang kita miliki ya itulah kita jalankan. Kalau HP-nya RAM 3 ya RAM 3, RAM 2 oh enggak lah, RAM saya HP-nya lemot, kameranya jelek. Jangan pernah melihat itu. Kalau kita memulai begitu nggak jadi-jadi. Jadi apa yang kita miliki itu yang kita kerjakan di soal hardware, itu penting. Karena banyak YouTuber udah kameraku jelek. Itu kemudian HP-ku jelek, laptopku jelek, PC-ku jelek dan seterusnya. Tapi yang benar adalah punya HP apa? RAM 3 ya RAM 3, RAM 2 ya RAM 2 pakai aja. Yang penting kita sudah bergerak, itu penting di hardware. Karena ribuan orang, mahasiswa semuanya, santri itu keliling, HP-nya jelek, kameranya jelek, dan seterusnya. Nggak pede di sana. Itu yang gagal. Menurut saya salah itu, jangan. Apa yang kita miliki itu kita gunakan di hardware. Kemudian di software sama. Kalau kita tidak paham aplikasi semuanya, nggak apa-apa. Kita pahamnya Facebook, ya sudah, main Facebook saja. Pahamnya IG, ya IG saja. Apa yang paham itu yang kita lakukan. Nggak usah mempelajari yang lain-lain dulu. Umpama kita bisanya, kalau saya sarankan live itu memang di YouTube ya, wajib. Karena yang bisa bayar hanya YouTube. IG nggak bayar. IG kalau nggak endorse nggak bisa. TikTok kalau nggak endorse nggak bisa. FB kalau nggak endorse nggak bisa. Yang bayar hanya di YouTube setahu saya. Sama di Blogger. Nah, di situ nanti tinggal buka Google AdSense, itu dapat bayar. Setahu saya hanya Blogger dan YouTube yang membayar. Ada lagi lainnya sih, ada lagi kayak aplikasi-aplikasi blog banyak ya. Selain dari Amerika itu banyak, dari Cina, dari Jepang, di Baidu itu ada di luar ini. Tapi secara umum adalah YouTube dan Blogger. Itu di bidang software. Nah, editing ini semaksimal mungkin harus bisa. Ya sejelek-jeleknya capcut lah ya. Paling jelek gitu ya. Untung-untung Adobe Premiere. Kalau bisa Adobe Premiere itu lebih bagus karena Adobe Premiere itu sistem 3D, sistem digitalnya bagus dan 3D-nya bagus dan itu standar HD ya, standar HD. Dan kemudian harapan saya secara profesional maupun masih muda yang boleh megang HP itu standarnya memang Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Adobe After Effects 3 ditambah Corel. Pas itu ya. Kalau bisa saat ini santri saya dari Blok Agung itu lulusan santri yang jadi miliarder banyak. Itu saya training di rumah, lulus santri belajar di rumah. Dia sudah kuliah semester lulus santri, mondok, kemudian melanjutkan pondoknya kan sudah boleh pegang HP, pegang laptop. Yang kuliah ya. Di sini sama, boleh. Oh, belum ada yang kuliah dia. Ada. Boleh megang HP. Sama laptop kan boleh. Setahu saya di banyak pondok itu boleh. Kalau sudah lulus SMK dan kemudian kuliah, otomatis kan dia ngajar, bantu ngajar yang senior ya. Biasanya begitu di Tebu Ireng, Sukorejo hampir sama. Ketika sudah kuliah itu boleh megang HP, boleh megang laptop karena statusnya dia sebagai ustadz. Nah, pada saat inilah santri-santri itu banyak belajar ke rumah 3 bulan. Saya training full 3 bulan di rumah gratis juga ya. Nah, gratis juga makan 2 kali. Ya, cuman karena saya rumah, saya maksimal hanya 10 orang sampai 20 orang di rumah. Ya, di rumah. Tapi ada gudang kecil saya untuk bisa menampung 10 orang sampai 20 orang. Tapi bulan ini ditempati Wirausaha Merdeka, santri dari kampus. Di luar itu biasanya saya menampung santri, ustadz-ustadz itu saya bekali 3 bulan, lulus saya kasih PT perorangan, dan di situ saya kasih ilmu digital marketing ekspor. Bisa mengekspor apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, itu langsung jualan produk dan dapat PT perorangan. Itu hampir semua santri. Salah satu di Blok Agung itu omsetnya sudah penghasilannya ya 30 juta sampai 50 juta per bulan. Penghasilan bersihnya. Dia jualan apa? Jualan wayang kulit. Ada jualan wayang kulit, yang satunya ada lagi jualan polowijo ya. Sayur-sayuran banyak lah macam-macam ya. Ada yang jualan kambing, ya, ada jualan telur ayam, macam-macam banyak. Ya, bebas apa yang dijual. Dan itu langsung masuk standar ekspor. Jadi yang dijual banyak, memang harus lulus dulu. Tetapi semasa masih santri dia itu tak suruh menyimpan, masih belajar begini kurang 1 tahun lulus, dia boleh HP di Blok Agung itu kalau nggak salah 1 minggu sekali. Di Tebu Ireng itu sama, itu hanya hari Minggu boleh megang HP, mulai jam 7 sampai jam 4. Nah, dia megang HP, HP-nya diberikan boleh megang. Nah, pada saat boleh megang HP itu tak suruh bikin email sebanyak-banyaknya.
bikin email sebanyaknya, ya. Nyicil email. Ketika lulus nanti punya email 1.000 atau 2.000 sudah enak, atau 10.000 lah, itu sudah enak, ya. Setelah lulus dalam 1 tahun. Itu di bidang editing, saran saya di sana, sejelek-jeleknya ya Capcut, ya standar yakin master, atau Filmora, ya, atau Adobe, atau Yulit juga boleh. Intinya nggak pengaruh apa auto editing. Tapi yang paling bagus memang Adobe Premiere. Kemudian di blog. Nah, blog ini sangat penting. Nanti ketika lulus ini saya ajarkan semua, saya kasih semua materi ini. Karena ini strategi marketing. Bikin blog karena YouTube itu bisa dimasukkan di blog. Jadi kita juga punya uang. Dapat bayaran juga dari sini. Baru terakhir masuk di YouTube karena yang paling terkenal. Nah, dari YouTube ini apa yang bisa kita kerjakan? Ya setiap hari live YouTube. Nah, di live YouTube itu ngaji itu bisa dilakukan live terus. Biar nggak ngedit ya, nggak capek-capek. Pakai Vimeo, ya nanti yang menurutnya bagus setiap hari ngaji di YouTube itu direkam, di live. Ya. Itu paling aman, nggak perlu ngedit kan live ya. Nggak perlu ngedit dan langsung jadi. Saran saya lebih banyak live. Live itu original dan lebih rekomendasi. Kalau di marketing, nah setelah di marketing, nanti ini kalau di sini terbentuk akademi digital, sudah terbentuk tim admin, tim operator untuk mengendalikan semua sistem database di sini, baru kita akan nge-live, satu live gini ngomong begini langsung di live di FB, di TikTok, di Instagram, live di marketplace. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 HP. Kita ngomong satu orang 6 HP. Belajar membaca Al-Quran, latihan 6 HP. Anggap aja punya studio kecil, ya satu meja gini aja cukup, belakang kasih backdrop, di desain yang bagus, pakai banner, ya kita ngaji di sini, di depan kita 6 HP. Ya anggap aja studio kecil. Di Putri gitu, ada juga? Sudah ada? Belum ya? Anggap saja caranya begini, di meja ini dikasih tripod 6. Ini FB, ini TikTok, ini IG, ini YouTube. Nah, saya baca di sini, di belakangnya backdrop kecil. Jadi anggap aja satu ruangan 1 meter cukup. Kalau memang berjalan, biasanya nanti bisa memiliki tempat kecil ini ya 10 sampai 20. Ya, sehingga disekat-sekat gitu. Yang penting suara nggak masuk. Lampunya lampu sorot biasa, paling harga itu 100.000. Ya tripod harga 10.000 juga banyak. Ya, nggak ada sandal jepit dipotong begitu dirikan. Atau apa saja boleh lah ya, untuk ganjil aja ya. Jadi modal paling sekitar 200.000 satu stand. Ya meja-meja begini yang penting ada alasnya bagus. Yang penting sebenarnya backdrop belakang. Sama lampu sorot kecil yang bulat itu kan hanya 65.000 lah Pak salah. Ya, jadi kecil lah, modalnya nggak besar. Nah, itu bisa buat sendiri. Kalau buat sendiri biasa kayaknya kurang bagus. Nah, itu di live streaming. Kalau ini masih di awal, setiap hari seharusnya melakukan live streaming setiap hari. Seharusnya ada live streaming. Toh nggak rugi, ada wifi, dimaksimalkan masuk di live streaming. Karena di live streaming itu yang menambah view-nya biasanya lebih banyak. Naik coba lagi. Nah, ini peluang usaha. Naik lagi Pak, apa judulnya? Peluang usaha digital marketing. Nah, peluang usaha ketika nanti apa yang bisa dikelola oleh pondok ini pertama itu di posisi admin posting ya. Admin posting itu sangat penting, tugasnya hanya upload aja ya. Hanya mengupload dan setelah diediting itu diupload tugasnya. Biasanya ini untuk video yang kalau kita channelnya umpama di sini adminnya 5 orang. Santrinya ada 50 yang sudah layak diorbitkan. Yang nantinya ini dikasih persiapan PT perorangan. Berarti si admin ini mengelola channel yang hostnya 50 tadi itu, ya. Satu orang satu, mengupload produk itu, anggap aja gitu. Nah, dijadwal pekerjaannya sesuai dengan waktu kosong. Admin yang sudah di situ, itu admin posting. Kalau berjalan 30 santri, berarti kan 30 channel, ya. Sesuai dengan nama masing-masing. Yang nanti ketika lulus ini diberikan dibawa santrinya kembali. Sehingga lulus dari pondok sudah punya rumah digital dan punya ini, dan lulus dari pondok yakin kalau 2 tahun 1 tahun ke depan sudah monetisasi, sudah punya penghasilan. Artinya lulus dari pondok minimal sudah gajian 1.300.000 kan bisa untuk hidup ya.
Saya yakin kalau dikembangkan bisa lebih kalau pakai standar yang saya lakukan tadi. Kemudian di Amit Posting. Nah, ketika ada orang yang lebih pintar lagi, saya harapkan ada programmer marketing juga. Ini yang mengolas ya codingan. Kalau kita santri tidak punya, ini bisa kerjasama. Bisa kerjasama anak-anak yang kuliah atau sekolah umum atau SMK multimedia. Kita bisa kerjasama sama mitra sama. Saya pun programmer marketing nggak saya lakukan sendiri walaupun bisa. Sampai saya matahin min dia. Sudah nggak mungkin lah saya melakukan ngotak-ngatik berhari-hari, berjam-jam, bisa 3 hari 3 malam itu di depan PC. Kita mengotak-atik codingan bahasa pemrograman HTML itu ya. Kalau tidak semua orang bisa paham itu, kalau memang jurusan sekolahnya atau kuliahnya bukan bahasa coding, walaupun bisa autodidak. Banyak santri sih autodidak banyak, ya. Saya juga coding sudah bahasanya, saya menggunakan huruf Jawa sama huruf Al-Quran. Codingan saya sudah huruf hijaiyah bisa, ya. Nah, saya sudah bisa coding, ya. Karena saya kan hacker underground bidangnya. Saya dulu di pondok itu kalau bolos itu sering bolos. Pinjem HP itu tak, ya namanya orang bolos jangan dicontoh. Di jam-jam tertentu pelajaran yang nggak sukai, saya itu keluar pondok, titip HP dia tuh, saya belajar gitu. Tak kasih laptop dulu waktu mondok. Nah, dulu itu ada HP, ada bukan HP PC. Nah, di situ saya belajar codingan, belajar internet. Nah, walaupun internet masih awal-awal lah saya dulu itu, masih awal internet. Zaman segitu kiai nggak tahu. Gak ngerti kalau komputer apa tuh gunanya komputer. Saat itu saya sudah belajar IT. Sudah belajar IT saat SMA. Saya dulu PGS di Pondok. Di situ saya belajar codingan. Memang saya tidak tahu kok hobi coding saat itu. Kemudian nanti ada materi orang khusus namanya SEO, SEM, SMM. Itu tim. Ketika terbentuk tim, nanti saya kasih materinya ini saya training. Apa kerjaannya admin, programmer. Kalau programmer kita bermitra. Kalau ada ya untung. Kalau SEO, SEM nanti saya terangkan, SEO itu Search Engine Optimizer, itu yang tugasnya ngotak-ngatik kayak tadi itu, standar apa enggak. SMM itu Search Engine Marketing. Bagaimana memasarkan YouTube tadi itu, setelah standar. Karena YouTube tadi setelah standar monetis harus dipasarkan. Nanti admin itu yang saya ajari, bagaimana cara memasarkannya. Nanti materi berlanjut. SMM itu Social Media, Search Engine Media Sosial, Social Media Marketing. Itu cara masarkan di sosial media bagaimana? Ini nanti materi ini saya trainingkan ke admin. Nah, kemudian host marketing ini santri yang bacaannya yang masuk kualifikasi. Bacaannya sudah bagus, tajwidnya aman. Nah, ini masuk namanya host marketing. Tugasnya hanya itu aja. Kemudian direkam. Ini terjadi semua, maka pondok ini akan memiliki namanya company marketing. Jadi company marketing digital yang berbasis konten kreator. Nah, di company marketing inilah kalau berjalan harapan saya nanti akan dibentuk namanya company marketing itu holdingnya untuk ekspor, impor. Apa yang dipasarkan? Semua produk yang ada di Lumajang dan produk dari wali santri. Boleh dipasarkan di sini. Kalau pondok ini harapan saya membentuk namanya company marketing. Pada saat seperti itulah company marketing kita dapat investasi marketing, sumbangan dana, bantuan dana dari perbankan dan lain-lain atau orang kaya lainnya lah dan seterusnya. Karena company marketing itu bisa dijual. Nah, walaupun bentuknya IT. Nah, ini yang mahal besar sana. Ini peluang-peluang usahanya seperti itu. Next, Pak. Hilang, Pak. Next. Nah, otomatis ya? Iya. Nggak apa-apa. Loh, otomatis ya? Iya. Oh ya, materi ini copy, disimpan oleh admin ya. Nggak apa-apa, di-save ya. Di-save untuk data. Oh, tadi itu otomatis ya? Coba manual aja, manual. Dibuka manual aja. Nah, itu dari atas tadi, kurang-kurang 3 kali ini selesai. Bawahnya, pola kerja. Sebenarnya pola kerjanya ini nih. Pola kerja adminnya itu sebenarnya melakukan video, membuat video disimpan, ya. Kemudian dari video itu disimpan. Nomor 1 sebenarnya video, data video.
disimpan di email, di Gmail, di hard disk, yang penting disimpan. Saran saya di email disimpan secara digital. Apa itu selanjutnya? Posting ya? Apa? Posting. Dari video itu diedit, diposting. Ini pekerjaan konten kreator. Jadi menggali, mencari video sebanyak-banyaknya, memposting sebanyak-banyaknya, kemudian mengupdate video yang diposting yang sudah lama yang nggak laku, diganti thumbnail dengan judul, deskripsi, tagnya, dan kemudian baru di SEO, diiklankan. Nah, terakhir baru kita komen. Komen pada siapa? Kalau YouTube kita ingin terkenal, silahkan komen di YouTube terkenal. Atta Halilintar, Anang Hermansyah. Nah, kita harus banyak komen di sana. Sudah. Minimal ya, bagus sekali gitu. Wah, saya ingin seperti itu. Ya pokoknya komen lah ya. Bisa apa saja, pokoknya komen. Semakin banyak komen di YouTube terkenal, maka orang akan melihat YouTube kita. Orang ini banyak komentar ya. Orang itu kadang-kadang melihat YouTube kita. Oh, orang ini YouTuber. Coba, kalau kita komen, kan muncul link YouTube kita namanya. Itu kadang-kadang sama orang diklik. Bahkan kadang-kadang kalau komen kita bagus, sama ownernya diklik juga. Saya ke Atta Halilintar itu komen pernah, pada saat ulang tahun, saya diklik, dijapri. Terima kasih Bang, komentarnya bagus. Nah, pada saat itulah, saya punya kesempatan main ke rumahnya Atta Halilintar selang waktu berikutnya dan seterusnya ya, dan beberapa artis lainnya lah ya, banyak ya, termasuk Gus Miftah. Lah kalau Gus Miftah kan ketua IC, saya kebetulan ketua IC untuk Jember. Gus Miftah itu pembina, ketua IC Asosiasi Santri YouTuber Indonesia, saya ketuanya di Jember, salah satu mentoring di sana. Nah, Gus Miftah itu ketuanya, Atta Halilintar, Anang Hermansyah itu pembinanya. Dan kemudian pembina pertama juga gubernur, Ibu Gubernur Khofifah. Karena IC didirikan oleh Ibu Gubernur. Nah, makanya saya banyak ngajar di santri seperti ini, karena saya dalam koridor IC, Asosiasi Santri YouTuber Indonesia, yang dipimpin oleh Gus Miftah. Pola kerja sebenarnya seperti itu, naik, Pak. Yang kedua, strategi produk, strategi posting, produk atau YouTube. Sebenarnya nggak susah amat ya. Menguasai kata kunci, menguasai keyword, ya. Hanya itu aja. Tadi sudah terangin sama lah, strategi posting, produk. Next, lanjutnya. Ini update ini sangat penting ya. Banyak orang YouTuber itu kalau videonya sudah jelek dibiarkan. Termasuk ya tadi, yang sudah diupload ya sudah, dibiarkan kan? Nah, itu dibiarkan, itu salah. Video yang nggak terkenal itu harus diurus. Ini penting sekali. Sudah videonya nggak terkenal, dibiarin aja. Nah, ya semakin nggak terkenal, wong kita bukan artis ya, saya juga bukan artis, sudah videonya nggak dilihat orang dibiarkan. Upload lagi, ya nggak dilihat lagi. Upload lagi nggak dilihat, dibiarkan lagi, lama-lama males lah. Sudah nggak jadi, batal kita. Ini yang bikin males, banyak orang gagal di sini. Ya saya bukan artis, banyak kok video saya lama itu dilihat cuma 5 orang, 3 orang, banyak sekali. Tapi karena saya bukan artis, harus saya lakukan lagi, terus begitu, gak putus asa. Ya seperti Imam Syafi'i lah yang belajar hafalan-hafalan itu ya. Kan masih muda itu, seperti itu. Updating itu kalau video yang tidak laku segera dilakukan. Ganti thumbnail, ganti foto yang menarik lebih bagus. Dan kemudian ganti judul dengan kata kunci yang lebih bagus lagi. Ganti lagi. Apa yang sesuai dengan rekomendasi tadi, ini harus diganti. Kemudian berikan pelayanan yang bagus kepada chat-chat yang sudah masuk. Jadi updating ini sangat penting. Updating itu intinya adalah mengganti judul, mengganti thumbnail, mengganti deskripsi, tag, dan seterusnya yang sesuai dengan algoritma YouTube yang baru. Seperti tadi ya. Udah habis materinya. Ya wis. Terakhir apa itu? Terakhir strategi komen coba. Nah itu. Di strategi komen ini adalah mengomentari YouTube-nya orang, atau TikTok-nya orang, IG-nya orang, FB-nya orang. Ini yang dilakukan oleh admin. Dengan channel yang tadi, itu perlu. Ya tadi harus menjaring dengan channelnya Gus Miftah, channelnya Atta Halilintar, channel-channel terkenal-terkenal ya. Yang subscribe-nya itu jutaan. Harus komentar di sana, aktif. Kalau nggak ada kerjaan ya komentar aja, karena komentar nggak susah kan. Komentar aja apa adanya. Salam sukses untuk semuanya. Halo, semua yang komentar di sini.
ingat saya ya, mampir ke Lumajang ya, ke Yah tadi ya, nanti dan seterusnya lah. Pokoknya begitulah, kenalan di sana. Itu sangat penting. Kadang-kadang saya pernah dapat view tuh banyak gara-gara komentar, halo semua yang komentar di sini, komentar dong di channel saya, karena begitu aja. Ya, dan seterusnya itu cara kenalan. Dengan begitu kita tidak usah repot-repot, cukup komentar di jutaan komentar banyak orang, kadang-kadang kalau rezeki dibaca orang. Itu sangat penting juga komentar di channelnya orang. Nah ini materi perkenalan saya, ya semoga untuk awal ini bisa dimaksimalkan. Harapan saya di minggu depan kalau bisa terjadi langsung praktek ya. Nanti kalau memang tidak ada alat, saya membawa alat ada tiga atau dua ya di rumah. Ya bawa minimal satu atau dua lah. Soundcard kecil, soundcard ada di Putri? Nggak ada. Nanti bawa alat soundcard, dari soundcard itu kita praktek, mengedit suaranya bagus enggaknya saya ajari di sana sambil direkam ya. Nanti praktek di sana, selanjutnya banyak praktek. Ini cukup sekali aja ya. Ya, menjelaskan seperti ini di Asar sekali, selanjutnya praktek. Praktek live di IG, di YouTube, di TikTok, cara menyimpan data dan langsung praktek ya. Langsung pakai laptop. Ada adzan? Kita tunggu.